Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kami hadirkan informasi dari Bandara Halim Perdana Kusuma yang direncanakan tutup sementara mulai 1 Januari lalu ya. Iya, namun hingga kini pemirsa operasional penerbangan masih berjalan normal. Selengkapnya kita akan bergabung dengan Lis Pratiwi dari lokasi. Lis, bagaimana situasi di Bandara Halim Perdana Kusuma pagi ini? Apakah hari ini sudah ada pengalihan penerbangan? Ya, selamat pagi Naila dan Gadis. Pemerintah sebelumnya merencanakan menutup sementara Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur untuk proses revitalisasi. Namun hingga hari ini, 3 Januari 2022, operasional bandara masih berlangsung normal. Baik kedatangan maupun keberangkatan ini masih sesuai jadwal dan di lokasi ini juga tampak banyak sekali ada ratusan calon penumpang yang akan melakukan perjalanan menuju ke sejumlah rute dan juga melakukan antrian proses administrasi kelengkapan persiapan perjalanan. Sejumlah rute yang dijadwalkan pada pagi hingga siang hari ini diantaranya menuju ke Malang, Denpasar, Medan, Surabaya hingga Yogyakarta. Pihak Bandara Halim Perdana Kusuma juga menginfokan nantinya apabila ada perubahan terkait dengan jadwal penerbangan, baik itu kedatangan maupun keberangkatan akan disampaikan langsung oleh pihak maskapai paling lambat 1 hari sebelum waktu tersebut. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, sebelumnya mengatakan bahwa Bandara Halim Perdana Kusuma ini akan ditutup sementara pada 1 Januari 2022. Penutupan ini akan dilakukan baik untuk kawasan pangkalan militer TNI Angkatan Udara hingga landasan komersil. Dan nantinya apabila revitalisasi telah dilakukan, maka calon penumpang akan dialihkan menuju ke sejumlah area. Ini terbagi menjadi 2 tempat yakni Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bandara Pondok Cabe. Nantinya untuk penerbangan berjadwal, tidak berjadwal dan juga penerbangan kargo ini akan menggunakan pesawat jet akan dialihkan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, sementara untuk penerbangan yang menggunakan pesawat non-jet atau propeller nantinya akan dialihkan menuju ke Bandara Pondok Cabe. Sementara itu juga khusus untuk penerbangan berjadwal yang memang rutenya ini sudah eksis, nantinya akan dilakukan pemanfaatan slot yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, dan bagi rute yang selama ini hanya ada di Bandara Halim Perdana Kusuma dan belum difasilitasi di Bandara Soekarno-Hatta, maka akan dibuat rute baru. Pihak Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa nantinya perubahan alur bagi calon penumpang ini akan dilakukan, ini tidak berdasarkan maskapai, namun berdasarkan jenis pesawat yang digunakan. Dan tentunya kita masih menunggu bagaimana nanti kelanjutan proses revitalisasi hingga pengalihan calon penumpang dari Bandara Halim menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bandara Pondok Cabe tersebut. Naila dan Gadis. Lis, lalu apa yang menjadi penyebab sampai saat ini revitalisasi belum juga dilakukan? Ya, benar sekali Naila dan Gadis bahwa revitalisasi ini memang menjadi mundur dari jadwal atau rencana awal tanggal 1 Januari lalu. Hal ini disebabkan hingga kini pihak bandara ini juga masih menunggu keputusan dari pemerintah dan dikeluarkannya peraturan presiden atau perpres untuk proses revitalisasi ini. Karena memang proses revitalisasi ini juga merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa runway atau landasan pacu di Bandara Halim Perdana Kusuma ini memang perlu diperbaiki. Selain itu juga sejumlah aspek memang perlu dipenuhi dan juga dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dengan revitalisasi dan juga aturan penerbangan yang nantinya akan dialihkan tersebut. Dan juga peraturan presiden ini nanti apabila sudah ditetapkan atau sudah dikeluarkan, tentunya revitalisasi akan langsung dilakukan dan proses pemindahan atau pengalihan dari penumpang di Halim Perdana Kusuma menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Pondok Cabe juga akan segera dilakukan. Kementerian Perhubungan ini berencana untuk melakukan revitalisasi di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan bagi penumpang. Pasalnya, lokasi ini merupakan bandara yang cukup vital, tidak hanya untuk penerbangan komersil, namun juga sebagai landasan militer TNI Angkatan Udara dan juga Presiden hingga Wakil Presiden dan sejumlah pihak atau VVIP yang biasanya juga melakukan penerbangan dari lokasi ini, sehingga landasan pacu yang ada di Bandara Halim ini memang perlu sekali diperbaiki. Bahkan Presiden meminta agar nantinya landasan pacu ini dapat terus berfungsi dengan baik hingga 20 tahun ke depan. Tidak hanya untuk landasan pacu, namun revitalisasi nantinya juga akan dilakukan di sejumlah
sejumlah bagian termasuk kebutuhan militer dan juga perluasan gedung VIP serta terminal angkatan udara. Demikian Naila dan Gadis, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Lis Pratiwi atas laporan Anda langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Selamat kembali bertugas.